Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatannya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada sesi mata kuliah teknologi, informasi, dan multimedia. Dan kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan e-commerce sebelumnya. Nah, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan ke tipe-tipe transaksi melalui e-commerce. Oke, apa saja tipe-tipe transaksi melalui e-commerce? Nah, pada e-commerce ada klasifikasi tersendiri ya menurut pola interaksi atau transaksinya, di mana secara umum sudah sempat kita bahas, yaitu ada dua, yaitu B2B dan B2C, di mana B2B merupakan business to business dan B2C itu business to consumer. Dan pada prakteknya sebenarnya banyak sekali kombinasi dari keduanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu-satu. Ada juga yang B2B to C atau business to consumer. Model e-commerce ini di mana suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri. Pada intinya ada perusahaan mensuplai perusahaan yang lain dan perusahaan yang lain itu langsung berhadapan langsung dengan konsumen. Gampangannya adalah kemarin kita menggunakan contoh KFC misalnya ya. Ada usaha penjualan ayam potong ya, mensuplai ke KFC, berarti sama dari perusahaan unit usaha ke KFC yang juga usaha juga gitu. Dari KFC tersebut baru ke konsumen. Nah, dalam e-commerce juga bisa gitu ya. Ada portal e-commerce tersendiri yang berhadapan langsung dengan konsumen. Di situ terdiri dari pemasok gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Atau berkumpulnya para pemasok gitu. Pemasok itu menjual ke portalnya itu sendiri dan nanti portal ke konsumen. Mungkin kalau kita berbicara masalah contohnya apa? Sedikit sulit untuk menyebutkan satu persatu, tapi paling gampang kita contoh kasusnya di Shopee gitu ya. Di mana penjual itu walaupun sebenarnya langsung berhubungan dengan konsumen ya. Penjual itu langsung berhubungan dengan konsumen, tapi melalui portal si Shopee ini. Di mana nanti konsumen itu uangnya ke Shopee dulu gitu. Baru ketika sudah barang sampai baru ke penjual. Itu walaupun ini enggak pas dengan contoh yang ada di depan ini, tapi paling tidak itu yang paling mendekati. Intinya alurnya adalah pemasok menjual ke portal, nanti dari portal dijual lagi ke konsumen, entah diolah dulu atau langsung gitu. Yang kedua, consumer to business C2B. Model e-commerce ini di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk ya, baik barang maupun jasa kepada perusahaan atau individu atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukan. Di mana konsumen ini melalui portal ke perusahaan, bisa juga jasa. Kadang-kadang contohnya dikaitkan dengan pekerjaan juga bisa. Konsumen mencari pekerjaan di portal perusahaan ya, menjual jasa kan berarti mencari pekerjaan, menjual jasa dari portal tersebut melalui website resmi perusahaan itu bisa. Dari konsumen, misalnya perusahaan mungkin membuat portal barang untuk elektronik seri ini, seri 1, 2, 3 gitu akan ditarik, akan bahasanya adalah dijual dengan harga yang sama seperti pembelian dulu gitu kan, berarti untung. Oh, seri lama nih dijual, ya udah dijualnya kemana? Melalui portal perusahaan yang memiliki brand atau merek elektronik tersebut, itu melalui portal itu juga bisa seperti itu tuh. Ada juga C2C ya, consumer to consumer. Model e-commerce di mana konsumen menjual bertransaksi langsung pada konsumen lain melalui satu portal tertentu. Wah, ini contohnya bisa banyak gitu. Dulu pernah dengar ya ada OLX gitu ya. OLX, dan sebelum jadi OLX juga kayaknya namanya apa gitu. Consumer ya bisa jual barang bekas lewat portal tersebut, yang beli siapa? Consumer juga yang lain gitu, barang-barang bekas. Forum jual beli yang ada di Facebook atau sosial media juga sama. Bikin forum, portal ya, di situ dimana kita-kita ini bisa jual barang-barang bekas kita, yang beli siapa? Yang beli juga sesama konsumer juga gitu. Itu juga bisa seperti itu. Ini paling simpel adalah yang ini. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, ada kisah menarik gitu ya, ada kisah menarik di, kalau tidak salah ada di kampus, kalau nggak di Bandung, di Jogja gitu.
Jadi mahasiswa alumninya atau calon wisudawan gitu, dia membuat portal sendiri khusus kampus tersebut gitu untuk hal seperti ini. Dimana barang-barang kos ya, barang-barang kos dari alumni-alumni yang mungkin dari luar kota gitu ya, baru di wisuda, tapi barang-barangnya masih banyak. Kalau diangkut lagi ke kampung halamannya ribet, makan biaya dan sebagainya. Nah sebelum wisuda itu dibuatlah portal seperti itu, entah itu di Facebook, entah itu hanya di grup WA dan sebagainya, dijual murah dan sebagainya. Akhirnya jadilah satu platform yang dimana mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus pasti akan menggunakan platform tersebut untuk menjual barang-barang bekasnya. Dan ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang ada di Purwokerto atau ada dimanapun itulah, dimanapun itu berada seperti itu. Oke, ada juga ya terkait dengan mobile commerce, m-commerce ya, transaksi aktivitas melalui telepon seluler, smartphone, dan sekarang kita sudah ada di genggaman tangan kita sendiri bahkan. Ada juga location based commerce, transaksi yang juga m-commerce yang ditargetkan pada individu di lokasi dan waktu tertentu. Ya kadang-kadang kalau kita sering menerima yang namanya iklan-iklan ya dari perusahaan-perusahaan atau dari usaha tertentu, kadang-kala saya contohnya yang sebelah kanan ini SMS marketing ya, SMS promo gitu. Seringkali kita ada di lokasi mana, misalnya saya pernah punya pengalaman di Jogja, baru saya tiba di Jogja gitu ya, baru turun gitu, atau baru sampai stasiun, sampai terminal, langsung ada SMS masuk. SMS masuknya dari siapa? Misalnya dari CFC di sini, bahwa ada paket komplit hanya dan sebagainya. Adanya di CFC mana gitu, CFC Sudirman, CFC mana gitu. Kalau teman-teman dari luar kota, misalnya mampir ke Purwokerto gitu, itu juga bisa. Oh ada CFC tapi CFC-nya Rita Mall, oh gitu. Ada promo itu yang menerima SMS itu siapa sudah ditargetkan. Ditargetkannya adalah apa? Sesuai dengan area yang ditentukan oleh si pengiklan. Dalam tanda kutip, kalau posisinya ada di Jogja ya di Jogja, posisinya ada di Purwokerto ya di Purwokerto. Sama halnya dengan Instagram Ads maupun Facebook Ads seperti yang di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini tentang Jasper Markets. Ini saya ngambil saja dari Google. Contohnya yang more or less seperti ini. Come to Jasper for great organic food gitu ya. Jasper ini lagi ngiklan gitu. Siapa sasaran iklan ini? Otomatis orang-orang yang ada di sekitar Jasper Market gitu. Tidak mungkin lah kita ngiklankan suatu lokasi usaha yang ada di misalnya ada di Purwokerto gitu. Lokasinya spesifik di desa gitu. Ngiklannya adalah sampai ke Papua, sampai ke Sumatera, ya itu enggak, itu menghabiskan biaya. Kenapa tidak? Karena tujuannya adalah memanggil pelanggan agar datang ke lokasi usaha tersebut ya, bisa juga rumah makan, bisa juga kafe dan sebagainya. Otomatis sudah disetting yang akan menerima adalah orang-orang yang ada di sekitar. Tergantung kalau FB ya FB, Instagram Instagram, keduanya bisa, ya SMS juga bisa SMS seperti itu. Kemudian ada juga intra-business e-commerce ya. Kategori e-commerce untuk aktivitas internal suatu organisasi ya. Kemarin udah ada intranet, nah kita ada intra-business gitu yang melibatkan pertukaran barang, jasa, informasi berbagai bagian dan individu dalam perusahaan, di dalam satu perusahaan itu sendiri gitu. Kadang-kadang suatu perusahaan, apalagi itu perusahaan yang menghasilkan produk, itu kadang-kadang antar karyawannya juga bisa kok. Kok kita kadang-kadang dapat bonus ya, setiap karyawan dapat bonus barang misalnya, tapi barang tersebut kepingin kita jual lagi ke orang lain dan sebagainya, itu juga bisa. Ada juga business to employees B2E ya, model e-commerce di mana organisasi menyediakan jasa, informasi atau produk kepada individu karyawannya. Ini juga sama, hampir sama kayak intra bisnis tadi gitu, tapi ini khusus ke karyawannya. Kolaboratif kolaboratif commerce, di mana beberapa individu atau kelompok berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Kalau di dunia pendidikan seperti dosen, misalnya ya, dosen itu bisa berkolaborasi melakukan penelitian dengan universitas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah mahasiswa bisa? Bisa gitu. Mahasiswa bisa berkolaborasi dengan mahasiswa lain untuk menemukan suatu penemuan ya, penelitian atau apa, pengabdian ke masyarakat juga bisa. Kemudian ada e-learning ya, e-learning sudah kita bahas, exchange ya, elektronik yang umumnya beranggotakan banyak pembeli dan penjual, e-exchange. Kemudian ada exchange to exchange ya, e-government dan sebagainya. Oke, ini sudah kita bahas. Nah,
E-commerce sendiri selain kategorinya seperti tadi, ada beberapa model-model yang perlu kita ketahui ya. Sebenarnya ini akan ada bab tersendiri yang akan disajikan lebih menarik dan lebih aplikatif lagi, tapi secara umum akan saya sampaikan pada sesi ini dulu gitu. Yang pertama adalah penjualan online langsung tanpa melalui perantara. Itu bisa teman-teman membuka lapak ya di sosmed, itu clear gitu, atau melalui website, atau sekedar share WA gitu juga termasuk pada penjualan online. Tergantung, berarti hitungannya itu parsial commerce, e-commerce gitu. Ada juga sistem tender ya. Sistem tender biasanya ada di elektronik, tapi sebenarnya bisa dimanapun gitu. Dimana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga, pemenangnya yang mengajukan harga terendah gitu. Itu juga salah satu sistem tender. Ada juga lelang, sistem lelang ya. Ini sebenarnya sama aja kayak offline, hanya saja ini dilakukan di online gitu. Di sistem tender contohnya misalnya ini ada barang nih gitu, ada barang gitu, ada barang. Kira-kira siapa yang bisa menjualkan dengan biaya pemasaran yang paling murah? Nah, kalau ada banyak nih usaha yang saya dan nanti akan dipilih yang mengajukan harga terendah. Nanti kenapa dengan harga terendah? Ya otomatis dengan harga terendah barang ini bisa laku kejual. Beda dengan lelang. Lelang itu dengan harga beli. Siapa yang menawar paling banyak, paling besar, yaitu yang jadi pemenang. Ada affiliate marketing. Ini saya mau kepingin bahas ini secara detail sebenarnya, tapi di sini sekilas. Affiliate marketing ini lebih, kalau secara contoh gini, saya punya produknya bisa digital ya, produk digital misalnya cara cepat membaca Al-Quran, software gitu ya, software. Siapa yang mau menjualkan boleh nanti dapat kupon gitu. Misalnya yang mendaftar adalah mahasiswa A gitu. Nanti mahasiswa A saya dia mempromosikan website saya atau website official dari produk saya. Nanti ketika ada orang mau beli, jangan lupa ya pakai kupon saya, kuponnya ini gitu. Itu nanti secara otomatis secara sistem si Anda ini nanti bisa dapat komisi seperti itu. Ada juga yang nomor 5, viral marketing gitu. Viral marketing itu seperti apa? Nah, ini pemasaran dari mouth to mouth ya, di mana konsumen mengajukan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-temannya. Intinya produk ini dibikin viral. Kalian udah paham banget terkait dengan viral marketing ini. Group purchasing sama lelang online, kita sama lah, kurang lebihnya sama. Ada personalisasi juga, customisasi produk dan jasa. Sekarang juga custom ya. Custom, siapa yang mau mesen baju, bajunya di custom. Siapa yang mau mesen mug di custom dan sebagainya. Oke, yang 9 dari pasar elektronik, integrator, penyedia layanan value chain, broker dan sebagainya. Model bisnis ini bisa berdiri sendiri atau kombinasi dari berbagai bisnis. Insya Allah nanti akan ada pembahasan di sebelum UTS, insya Allah terkait dengan kita bisa nyari uang dari internet itu dari mana aja sih. Nah, itu akan lebih aplikatif lagi ketika teman-teman bisa mencobanya. Kalau ini secara umum dulu model-model bisnisnya. Oke. Nah, ada yang namanya cerita ya, cerita. Ini kampusfood.com. Ini dulu di USA ya. Ilusionis zaman-zaman awal internet dan sebagainya, belum se-booming sekarang ada GoFood dan sebagainya. Dulu ada namanya kampusfood.com. Ini mahasiswa yang menggawangi gitu. Menyediakan menu interaktif bagi mahasiswa dengan menggunakan internet untuk menggantikan pemesanan melalui telepon. Ini kurang lebih kayak GoFood gitu. Pengembangan customer base-nya ya, satu, ketika kita membuat suatu sistem pemasaran, marketing, baik itu berbasis teknologi ataupun tidak, yang pertama harus ditentukan adalah targetnya dulu. Nah, dia spesifik targetnya mahasiswa. Dari satu universitas dulu, kemudian ke universitas yang lain. Kemudian dia itu membuat daftar restoran bagi mahasiswa untuk pemesan antar. Jadi lebih kayak brokernya atau lebih seperti makelarnya. Jadi di list tuh restoran-restoran mana aja, dibuat aplikasi ya. Nanti mahasiswa bisa pesan makanan dari restoran yang terdaftar. More or less seperti GoFood yang sekarang kita gunakan gitu. Nah, dari kampus food ini
kini beberapa aktivitas dialihdayakan ke perusahaan pemasaran. Akhirnya dari aplikasi tersebut ini jadi startup ya. Startup ini untuk menarik modal, ada investor juga, pitching namanya kalau kepingin mencari modal. Nah, dari sini akhirnya mulai berkembang. Akhirnya kampus food yang tadinya mungkin milik sekelompok orang, ini bisa dimiliki oleh para investor-investor yang lain. Nah, dari itu revenue kampusfood.com dihasilkan dari komisi 5% dari setiap pemesanan. Nah, itu ngambil untungnya di situ. Maka dari itu kita sering lihat ya di GoFood pun kadang harga real dengan harga aplikasi itu ada sedikit selisih ya. Dan mungkin salah satu untuk menarik keuntungan ya dari situ. Saya nggak tahu. Tapi kalau dari kampusfood.com itu juga. Nah, intinya seperti ini. Di kampusfood.com pengunjung dapat apa? Ya daftar restoran seperti GoFood lah, menu interaktif, tidak terhambat telepon, memanfaatkan dan melakukan pembayaran pemesanan secara elektronis. More or less sama seperti yang ada di GoFood. Nah ini kalau GoFood ya, Gojek ya seperti ini. Saya yakin teman-teman pelanggan setia aplikasi ini gitu karena saya pun juga gitu ya, dimana kita sudah tidak perlu ke restoran lagi kalau misalnya hujan atau kalau kita lagi ada di rumah kepengen apa tinggal buka menu, ya udah pakai GoPay dan sebagainya atau mungkin transaksi langsung, it's okay, yang penting makanan cepat diantar lah gitu. Salah satunya ini, dan semuanya itu pasti berawal dari hal-hal yang kecil ya, masalah kecil. Oh, masalahnya tapi ini berkesinambungan nih gitu, oleh karenanya solusinya kayak gimana, dan mungkin teman-teman nanti akan membuat aplikasi khusus sendiri gitu. Oh pak, saya nggak bisa yang namanya buat aplikasi ya, gimana ya pak gitu. Ingat, yang pertama kita adalah di multidisiplin, kita sudah membahas itu. Oleh karenanya coba gandeng teman-teman yang dari jurusan lain, khususnya TI. Kalian sebagai mastermindnya gitu. Kalian minta didirect aja ke mendirect aja ke teman-teman yang paham untuk membuat aplikasi. Nanti rekanan aja gitu. Sehingga yang kalian nggak bisa lakukan sudah dilakukan oleh teman kalian yang berbasis TI. Teman kalian yang berbasis TI dapat ide besarnya itu dari teman-teman yang mengetahui di bidang bisnis, khususnya di bidang makanan misalnya, kalau contohnya seperti ini. Tidak hanya makanan, kita bisa merambah ke yang lainnya. Kalau Gojek ini kan terkenalnya ya Gojeknya sama transportnya ya, GoRide-nya dengan GoFood-nya. Tapi yang lain-lainnya walaupun ada GoMassage gitu, ada GoClean, GoGlam dan sebagainya, kurang lebih nggak begitu se-booming yang GoFood-nya. Coba teman-teman bikin aplikasi tersendiri gitu, khususnya untuk apa permasalahan yang ada di kita sekarang ini. Teknisi misalnya rumah tangga butuh teknisi untuk memperbaiki ledeng gitu ya, bikin aplikasi tentang itu. Pijat juga bikin aplikasi tentang pijat gitu. Kalian mengumpulkan tukang pijat yang kalian kenal gitu atau sekitar sekitar area kalian. Nah, kalian masukkan ke aplikasi. Nanti siapa yang mesen di situ nanti bisa diantar gitu, atau tukang pijat itu dihubungi atau seperti apa yang terdaftar ya, seperti Gojek aja cuma pijat, atau aplikasi lain GoClean, seperti GoClean tapi dibuat aplikasi tersendiri juga bisa, yang pada intinya adalah menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya ialah terkait dengan manfaat e-commerce bagi perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat. Sebenarnya banyak sekali ya manfaat e-commerce ini yang kita secara tidak sadar kita rasakan. Manfaat bagi perusahaan sendiri ya, kita ngobrol dari perusahaan sendiri, jangkauan global. Oleh karena itu jangan sampai berpikir bahwa ketika kalian membuka toko, event itu cuma di sosial media teman-teman seperti Instagram, itu jangan sampai yang melihat adalah lokal saja, yang melihat harus global, at least se-Indonesia karena pakai bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Jangan kalau kalian udah buka all shop, udah punya website, mindsetnya itu harus mindsetnya global. Jangan sampai mindsetnya cuma ya paling sini-sini aja, enggak gitu. Orang saya punya kenalan yang kemarin kita kasih kasus, dia jual bibit durian, bahkan dia saja kalau tidak salah pendidikannya hanya SD saja bisa menjual bibit durian dari Kemeranjen itu sampai ke Medan, hanya modal apa? Website dan Facebook gitu. Bagaimana teman-teman yang punya kemampuan dan akses yang lebih pasti bisa lebih hebat daripada itu gitu. Yang kedua, jelas pengurangan biaya operasi. Nggak perlu yang namanya pemasaran itu harus nyetak pamflet dan sebagainya. Ya cukup elektronik pamflet viralkan, selesai.
Perbaikan rantai pasokan itu juga sama. Kita bisa menyentuh langsung ke konsumen. Gitu, kita nggak perlu rantai yang panjang harus ke pedagang ini, pedagang ini. Jam operasional juga bisa lebih nyantai, lebih panjang ya melayaninya karena ya tinggal di satu tempat aja, kita nggak perlu capek-capek kemana gitu, di depan komputer atau di depan device nggak masalah. Kustomisasi, baik kustomisasi produk maupun kustomisasi toko gitu ya, toko dari perusahaan. Ya kalau kita mau website kita bagus ya tinggal didesain yang lebih bagus saja gitu. Model bisnis baru, spesialisasi vendor gitu, kita bisa spesialisasi diri kita, membranding diri kita itu seperti apa. Kecepatan tadi sudah ya, time to market. Biaya komunikasi lebih rendah karena bisa via chat atau telekomuting gitu. Efisiensi pengadaan, kalau yang saya alami adalah seperti ini. Bisnisnya adalah skincare. Skincare saya karena ngirim dari area Purwokerto misalnya itu mahal, jadinya apa? Kita nyewa gudang. Gudangnya di mana? Di area Jabodetabek gitu. Jadi nanti ketika ada yang pesan ke kita, yang ngirim adalah gudang dari Jakarta atau Jabodetabek itu ngirim. Otomatis ongkos kirim lebih murah dan sewa gudangnya juga tidak terlalu mahal. Itu efisiensi pengadaan. Semuanya bisa dilakukan secara digital sekarang. Orang Purwokerto punya gudang di Jakarta, orang Papua punya gudang di Jakarta, orang Sulawesi punya gudang di Jakarta, itu santai aja gitu. Alibaba pun seperti itu. Dropship internasional tuh banyak. Yang jual Indonesia, yang beli Amerika, barang dikirim dari Cina, itu udah nggak aneh lagi sekarang gitu. Tinggal temukan dropship mana yang melayani worldwide internasional. Meningkatkan hubungan dengan konsumen juga sama. Dulu susah ya berinteraksi dengan konsumen, sekarang brand-brand besar bikin fanpage tersendiri, bikin Instagram sendiri, di mana di situ untuk interaksi komen, pelanggan bisa komen di situ, beri masukan, ngeritik dan sebagainya. Nah, itu lebih dekat lagi. Informasinya juga lebih up to date dan ini tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik. Ketika kita membuka toko, otomatis ada biaya sewa. Ketika kita membuka di online, anggap aja sosial media yang gratisan, yang nggak ada biaya biaya pajaknya kan, atau biaya sewanya. Tapi kalau di website memang kita harus bayar hosting dan domainnya. Untuk konsumen sendiri apa? Ini mungkin lebih relate lagi ya di mata kita ya, karena kita seringkali menjadi konsumen daripada menjadi produsen atau penjual. Ya konsumen di mana aja kapan saja kita bisa akses. Banyak pilihan produk dan jasa, walaupun itu lewat gambar dan rawan sekali kesalahpahaman. Harganya lebih murah, relatif, tapi ada kebanyakan lebih murah gitu. Kalau kita melihat ada produk di fisik, misalnya di toko gitu, kalian jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke toko fisik, seringkali kita harus cek lagi gitu secara online. Coba kita cek lagi di Shopee, biasanya jauh lebih murah gitu. Dan saya banyak menemukan barang-barang yang jauh lebih murah di online, khususnya di marketplace Shopee ya, atau Tokopedia atau Bukalapak dibandingkan dengan secara fisiknya gitu. Pengiriman penyampaian juga segera, informasi juga kita bisa browsing sendiri dan ada tersedia di tokonya. Partisipasi kita juga lebih banyak, kita bisa ngeritik. Kadang kita kalau ke toko aduh ribet ya regulasinya, tapi kita kalau secara online kita langsung komen gitu, ada plus dan minusnya. Wahana komunitas elektronik juga dengan pembeli-pembeli yang lain, kita bisa ngeliat ulasannya, ngeliat testimoninya dan sebagainya. Personalisasi sesuai selera, kita bisa milih dan tidak dikenai pajak penjualan ya, nggak ada PPN. Dan masyarakat sendiri bisa komunikasi langsung, telekomuting, ada peningkatan kualitas hidup, menolong masyarakat yang kurang mampu untuk menyewa toko dan sebagainya. Dengan adanya hal ini semua orang bisa jualan. Maka dari itu ketika semua orang bisa jualan lewat online, trading lewat online, berarti kita, saya dan Anda itu juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Dan yang terakhir adalah mendapatkan layanan umum. Meski demikian, ada juga hambatan ataupun tantangan yang harus dihadapi ketika menggunakan atau ketika kita ada di era penggunaan e-commerce ini. Tapi tentu saja hambatan dan tantangan ini sebagai hal yang harus diselesaikan, bukan ada hambatan tidak pakai, ya enggak gitu juga. Contohnya adalah internet bust, hancurnya bisnis internet gitu. Banyak sekali website-website yang kena, contohnya malware. Website saya pernah kena malware. Website yang sudah dibangun
tahunan kena dalam waktu singkat habis, itu juga bisa seperti itu. Adanya hack juga bisa dan sebagainya. Infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas dan mahal. Oke, kita sebagai negara berkembang di Indonesia, hal itu tidak bisa dipungkiri lagi. Alhamdulillah yang masih hidup di Pulau Jawa dan khususnya di daerah perkotaan, mungkin secara akses internet masih gampang. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang hidup di luar Jawa, di pelosok dan sebagainya, otomatis itu menjadi sebuah pertimbangan yang harus dipikirkan bersama, khususnya bagi pemerintah Indonesia. Kemudian delivery channel ya, ini juga jadi PR besar walaupun sekarang sudah mulai banyak tumbuh nih ya agensi-agensi untuk pengiriman ekspedisi gitu. Tapi pada awalnya ya bingung aja gimana ngirimnya, gimana ini jauh dan sebagainya, ongkir mahal gitu. Kemudian kepercayaan juga ya, kita kalau mau mau di internet kan kita kepercayaannya itu menjadi tantangan tersendiri sih. Tantangan bagi siapa? Bagi penjual baik itu juga untuk membeli. Bagi penjual bagaimana dia mempersonalifikasi agar dipercaya oleh konsumen, bagi pembeli agar lebih hati-hati lagi untuk memilih toko yang ingin dia beli, di mana dia ingin beli. Keamanan juga sama. Kejahatan baru ya, hacking, cracking dan sebagainya. Belum adanya ketidakjelasan hukum, banyak yang tertipu karena jual beli online tapi kejelasannya belum bisa dibuktikan atau belum ada undang-undang yang secara spesifik membahas hal tersebut kecuali ITA, dan kalaupun ada itu masih belum tersistem dengan baik gitu. Masih ya viral dulu baru kena gitu, di blow up dulu baru kena dan sebagainya. Jadi prosesnya masih panjang. Memang sedikit berbeda dengan yang di negara maju, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan etika ya nanti, etika penggunaan teknologi informasi. Efek samping terhadap kehidupan ya, karena kita semuanya gadget dan gadget pasti ada efek samping di kehidupan, baik itu di kesehatan ataupun di kebudayaan atau di kebiasaan kita. Oke, kita tadi bahas masalah internet buzz ya, dimana tahun 99 sampai tahun 2000 bisnis.com itu menjamur gitu, menjamur ya. Banyak modal bisnis yang belum terbukti tapi diluncurkan, wah sing penting banyak ya, kayak sekarang juga lah, bisnis belum kuat tapi diluncurkan seolah-olah ini perusahaan bagus dan sebagainya. Akhirnya pelayanannya buruk, jadinya masyarakat tuh alah gitu, kecewa dengan pelayanannya dan sebagainya, hati-hati dan sebagainya. Akhirnya kejadian kita nggak mau beli online, kita nggak beli online, yang biasanya yang konservatif itu seperti itu. Padahal ya sebenarnya kita harus lebih berhati-hati aja untuk memilih gitu, membuat model bisnis yang baru, yang trusted, yang dipercaya walaupun melalui media online. Karena mau nggak mau kita di masa depan pun kita akan ke arah situ. Contohnya sekarang kita dipaksa pada masa pandemi semuanya harus serba online, bahkan dari institusi pendidikan sekalipun, apalagi institusi yang berbasis bisnis gitu. Ini tadi kita sudah bahas ya, di Indonesia ini perlu ada peningkatan, otomatis delivery channel masih banyak kekurangan juga, banyak sekali ekspedisi-ekspedisi yang nakal juga sebenarnya gitu. Kultur kepercayaan juga sama, ini penjelasan-penjelasan yang tadi saya jelaskan. Oke. Oke, ini ya. Oke, sebagai penutup, meskipun ada hambatan, tentu saja kita nggak akan melihat hambatan itu sebagai alasan untuk stop kita, tapi harus mencoba. Ingat, mencoba di semester yang awal ini otomatis akan membawa banyak pengalaman. Dicoba secara mandiri nggak ada masalah, atau berkelompok bersama teman tidak ada masalah untuk jualan secara mandiri. Produk kalian, produk keluarga, atau kalian ngambil dari teman, ngambil dari sekitar rumah, diusahakan secara online. Itu nanti kalian akan tahu kurangnya dari mana dan akan growth, dapat develop, dapat berkembang dari pengalaman yang teman-teman rasakan. Mungkin itu saja untuk pertemuan terkait dengan e-commerce ya pada sesi kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang lain di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.